Sejumlah prajurit Ukraina yang tertangkap di garis depan konflik dengan Rusia memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka selama bertugas. Dalam wawancara yang beredar di sejumlah kanal Telegram dan media Rusia, para tentara ini mengaku dikirim ke medan tempur tanpa persiapan memadai, dengan pelatihan singkat dan perlengkapan yang terbatas. Salah seorang di antaranya mengatakan bahwa mereka awalnya dijanjikan berbagai fasilitas dan jaminan keselamatan oleh komando militer. Namun, setelah bergabung, mereka menghadapi kondisi yang jauh berbeda. Kami diberitahu bahwa pasukan kami kuat dan kerugian akan kecil. Tapi ketika tiba di garis depan, kenyataannya sangat berat, ujar seorang tentara dalam rekaman tersebut. Ia menggambarkan bahwa banyak rekan-rekannya yang tidak mendapat pelatihan tempur penuh sebelum dikirim ke zona konflik. Pelatihan kami hanya beberapa hari. Setelah itu, kami langsung dikirim ke posisi yang tidak kami pahami, katanya. Menurut kesaksian lainnya, sejumlah prajurit juga mengaku mengalami kekacauan komando di lapangan. Dalam situasi tertentu, koordinasi antar pasukan disebut tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan salah sasaran. Kami sempat diserang oleh drone yang ternyata berasal dari posisi kami sendiri, ujar seorang lainnya. Ia menambahkan, kondisi tersebut terjadi setelah ia mencoba mengevakuasi rekannya yang terluka. Kesaksian ini, yang belum dapat diverifikasi secara independen, menjadi sorotan karena menggambarkan situasi sulit di lapangan dan tantangan logistik yang dihadapi pasukan Ukraina di tengah konflik yang berkepanjangan. Dokumen medis dan rekrutmen paksa. Beberapa di antara mereka juga menyinggung tentang praktik rekrutmen yang tidak sepenuhnya sukarela. Seorang tentara mengaku pernah melihat rekan dengan gangguan kesehatan tetap dikirim ke medan perang. Ada yang minum obat antidepresan, tapi dokumennya diubah agar terlihat layak bertugas, ujarnya. Kesaksian tersebut menimbulkan kekhawatiran soal prosedur seleksi prajurit dan pemeriksaan medis. Dalam kondisi perang yang terus berlangsung, tekanan terhadap institusi militer Ukraina untuk menambah jumlah personel disebut semakin meningkat. Kementerian Pertahanan Ukraina sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi terkait kesaksian tersebut. Namun, berbagai lembaga internasional sebelumnya telah menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik menghormati hukum humaniter dan memastikan keselamatan personel militer serta warga sipil. Cerita penyerahan diri. Dalam bagian lain wawancara, beberapa prajurit menyebut bahwa mereka akhirnya memilih menyerah setelah kehilangan harapan di garis depan. Mereka mengaku kehabisan amunisi dan logistik, serta tidak mendapatkan instruksi jelas dari komando. Kami tidak melawan. Kami hanya ingin bertahan hidup, kata salah satu dari mereka. Ia menambahkan bahwa setelah menyerah, dirinya menerima perawatan medis dasar dan makanan dari pasukan Rusia. Meski pengakuan itu menunjukkan perlakuan yang relatif manusiawi setelah penyerahan, sejumlah analis memperingatkan agar publik tetap berhati-hati menilai kesaksian yang muncul dari situasi penahanan, mengingat potensi tekanan atau penyuntingan informasi oleh pihak yang berkonflik. Kehidupan di garis depan. Kesaksian lain menggambarkan situasi ekstrim di medan perang, kurangnya suplai makanan dan air bersih, serta kondisi lingkungan yang tidak layak. Kami tinggal berminggu-minggu di ruang bawah tanah. Banyak yang terluka, dan beberapa meninggal di tempat itu, ujar seorang prajurit. Ia mengaku mengalami tekanan psikologis berat akibat kondisi tersebut. Kami tidak bisa keluar. Jika bergerak sedikit saja, drone akan menyerang, katanya. Gambaran itu memperlihatkan betapa kerasnya situasi di garis depan, baik bagi pasukan Ukraina maupun Rusia. Dalam perang modern, teknologi seperti drone dan sistem pengawasan jarak jauh disebut membuat pergerakan pasukan semakin berisiko. Dugaan korupsi dan janji palsu. Salah satu pengakuan yang menarik perhatian publik adalah dugaan adanya transaksi ilegal terkait evakuasi prajurit dari zona tempur. Seorang prajurit mengaku sempat dijanjikan bisa keluar dari wilayah pertempuran dengan membayar sejumlah uang, namun rencana itu gagal. Saya sudah menyiapkan 7.000 untuk bahan bakar, tapi orang yang menjanjikan itu tidak datang, ujarnya. Ia kemudian terjebak di medan perang selama lebih dari 40 hari. Awalnya kami diberitahu hanya akan ditugaskan selama 2 atau 3 hari. Tapi waktu terus berjalan, dan kami tidak pernah kembali, tambahnya. Kesaksian tersebut memperlihatkan adanya persoalan sistemik dalam struktur komando dan logistik militer Ukraina di tengah perang yang melelahkan ini. Seruan untuk investigasi. Sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia menyerukan agar kesaksian-kesaksian seperti ini ditelusuri lebih lanjut. Organisasi internasional seperti PBB dan Palang Merah Internasional diminta memastikan bahwa semua prajurit, termasuk tahanan perang, diperlakukan sesuai dengan hukum internasional. Para pengamat juga menekankan bahwa pengakuan individu di tengah konflik bersenjata harus dilihat secara hati-hati. Banyak faktor mulai dari tekanan psikologis, kondisi penahanan,
hingga agenda propaganda dapat memengaruhi isi kesaksian tersebut. Meski begitu, cerita-cerita ini memberikan gambaran penting tentang dampak perang terhadap manusia di balik seragam, kelelahan, trauma, dan hilangnya rasa percaya terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Perang bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi juga tentang bagaimana negara memperlakukan warganya terutama mereka yang dikirim ke garis depan.